Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, saudara sekalian, sejatinya hari ini adalah kuliah offline, tetapi karena ada edaran dari fakultas sehingga kuliah dilaksanakan secara daring. Sebagai pengantar, mestinya agenda hari ini adalah mereview short movie yang kemarin Pak Ali kirim, tetapi nanti kita agendakan di pertemuan offline yang berikutnya. Baik saudara, kita berbicara tentang konsep moderasi beragama, konsep dasar. Pak Ali berharap sebetulnya teman-teman sudah minimal membaca beberapa referensi yang Pak Ali kirim beberapa minggu kemarin. Di situ dijelaskan banyak sekali pengantar, konsep dasar, pemikiran, sumber, kemudian bahkan ada contoh aplikasi bagaimana seorang muslim atau kita itu bersikap moderat dalam menjalankan aktivitas keberagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah Pak Ali sampaikan. Pak Ali sarankan saudara membaca satu buku yang menarik menurut saya. Bukunya Pak Quraish Shihab. Nah, ini tentang wasatiyah, wawasan Islam tentang moderasi beragama. Ini sangat bagus sekali ya, nanti bisa dibaca. Baik saudara sekalian, untuk mengawali, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, keberkahan dan juga kebaikan, manfaat apa yang kita gaji. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik saudara, konsep moderasi beragama. Kita mempelajari, mengkaji atau membicarakan 4 hal penting dalam tema ini. Yang pertama adalah konsep moderasi beragama itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip dasar dari moderasi beragama. Dan yang ketiga, positioning moderasi beragama di antara ideologi radikalisme dan liberalisme. Yang ketiga, praktik baik moderasi beragama. Yang pertama kita membicarakan tentang definisi, kemudian sumber terkait dengan moderasi beragama. Yang kedua, kita membicarakan prinsip-prinsip penting yang ada dalam moderasi beragama itu sendiri. Dan yang ketiga, kita melihat moderasi beragama itu menjadi sangat penting kedudukannya di antara berbagai macam ideologi yang datang. Lebih spesifiknya ideologi radikalisme dan liberalisme, di mana dua ideologi ini atau dua pemikiran ini sangat berbahaya dalam mempertahankan atau sangat berbahaya dalam menjaga eksistensi keindonesiaan, kebinekaan, dan keberagaman. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, mungkin 15 atau 10 tahun belakangan ini, Islam atau agama yang kita yakini ini dipersepsikan oleh orang-orang yang mengalami atau bahkan mungkin orang barat begitu, menjadi agama yang menakutkan, agama teror begitu. Sehingga dengan demikian akibat dari ulah sekelompok orang yang dalam mengamalkan keberagamaannya dengan cara yang radikal atau pemahaman yang radikal itu berdampak kepada seluruh elemen ajaran agama Islam, bahkan seluruh pemeluk Islam.
sehingga ada muncul Islamophobia gitu. Nah, ini bagaimana kemudian positioning moderasi beragama dalam ideologi radikalisme. Yang kedua, liberalisme. Liberal itu kan budaya yang atau ideologi bebas gitu ya. Apakah memang begitu? Nah, kedua ideologi besar ini kalau dibiarkan, tidak diimbangi, tidak di counter gitu ya, dengan moderasi beragama, maka akan mengancam eksistensi keindonesiaan dan eksistensi kebinekaan yang ada di negara kita, yang ada di negara kita. Indonesia ini kan negara yang luar biasa, yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, beraneka ragam bahasa, agama juga banyak, sehingga dua hal ideologi ini kalau tidak di counter ya akan sangat meresahkan begitu, mengganggu. Oleh karena itu, moderasi beragama ini menjadi sangat penting posisinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Yang keempat, praktik baik moderasi beragama ini nanti kita mendiskusikan tentang bagaimana kemudian moderasi beragama ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap seperti apa. Nah, ini menjadi penting. Baik, saudara, berikutnya adalah konsep dasar. Ini sebetulnya Pak Ali ambil dari referensi moderasi beragama terbitan Kementerian Agama yang kemarin Pak Ali kirim. Jadi sebetulnya moderasi beragama ini sudah menjadi semacam regulasi begitu ya di Kementerian Agama bahwa dalam berkehidupan beragama itu harus menonjolkan sikap moderat. Karena dengan bersikap moderat ini ya akan mewujudkan keamanan ketertiban begitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, lalu apa sih kemudian moderasi beragama itu yang selalu disampaikan, yang selalu dibicarakan, bahkan menjadi tren, menjadi sebuah aturan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bahasa Latin dari moderasi beragama itu adalah moderatio, yang berarti kesedangan. Tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, itu moderasi. Adapun pengertian moderasi beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah pengurangan kekerasan dan yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Nah, kalau moderasi beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dari dua kata kunci, saudara, yang bisa memberikan pemahaman kita bahwa ternyata moderat itu penting begitu. Satu, mengurangi kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman. Kekerasan dan bersikap ekstrim ini kan dua sikap yang mengancam kerukunan, mengancam persatuan dan kesatuan, di mana tidak ada satu kelompok manapun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau diberlakukan dengan sikap, sifat, perilaku keras, sikap dan sifat ekstrim. Apakah saudara mau? Tentu tidak. Dan dengan sikap kekerasan ekstrim ini akan mengancam kerukunan. Sendi-sendi berbangsa, bernegara akan hancur dengan dua hal ini. Berikutnya, kalau dalam bahasa Inggris ya, ini ada moderation, average, rata, core, inti, standar, baku, atau non tidak berpihak. Ya, sedanglah begitu, rata. Jadi dari definisi kebahasaan di atas itu, moderasi beragama dapat diartikan secara umum bahwa mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Ketika kita berada di satu tempat di negara ini,
atau dimanapun kita berada, kita tidak mungkin hidup sendiri. Eksistensi keberadaan kita sebagai manusia itu ketika kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Maka dalam teori hukum itu manusia itu zoon politikon gitu ya. Atau dalam bahasa lain kita itu makhluk sosial yang tidak bisa dan tidak mungkin hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Dalam hal ini kita berhadapan, satu waktu kita dihadapkan dengan orang lain sebagai individu, atau berhadapan orang lain yang berada dalam sebuah institusi lembaga, yaitu negara. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan orang lain itu, kita menjaga, menonjolkan keseimbangan, tengah-tengah, kemudian menjaga moral, sikap, dan watak. Tidak keras, tidak ekstrim ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Kenapa harus mengedepankan sikap seimbang? Karena begini, individu yang kita hadapi itu mempunyai cara pandang berbeda dengan kita. Institusi negara yang sedang kita berhadapan itu misalkan mempunyai sejumlah aturan dan regulasi yang mengikat kita sebagai warga negara. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada individu yang sedang di hadapan kita. Atau bahkan kita menolak regulasi yang dibuat oleh institusi negara. Oleh karena itu, mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan dan keseimbangan dalam moral, sikap, dan watak. Nah, ini menjadi penting. Inilah pemahaman secara umum dari moderasi beragama. Nah, kalau seperti ini kan menjadi sangat penting. Begitu ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang lain, menonjolkan sikap keras, menonjolkan sikap ekstrim, apalagi berhadapan dengan institusi negara, menganggap bahwa negara itu tidak ada dalam Quran misalkan, atau negara Pancasila, itu yang sering digembar-gemburkan oleh sebagian orang yang mengusung ideologi takfiri begitu, bahwa ingin mewujudkan negara Islam, ingin memperlakukan syariat Islam sepenuhnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena negara kita negara hukum berdasarkan Pancasila, tidak memberlakukan syariat Islam secara formal, tetapi nilai-nilai keislaman itu yang kemudian dimasukkan dalam setiap regulasi yang ada di negara kita. Itu yang sekarang terjadi. Baik saudara, berikutnya adalah istilah lain dari moderasi beragama itu apa? Ini yang tadi Pak Ali sampaikan, ada buku punya Prof. Quraish Shihab tentang Al-Wasatiyah, wawasan Islam tentang moderasi beragama. Jadi istilah lain dari moderasi beragama itu wasatiyah. Wasatiyah itu tengah, wasatun. Moderat berasal dari kata al-wasatiyah yang berarti umat pertengahan. Ini ada dasarnya dalam Al-Quran saudara. Kalau kita membuka Quran, bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, untuk kalian umat Islam, umat pertengahan, wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi wasatiyah itu ada sumbernya, ada akar katanya, ada dasarnya dalam Quran. Sehingga beberapa waktu yang lalu ketika Islam moderat menjadi trendmark di negara kita, khususnya di Kementerian Agama dalam memayungi kehidupan kerukunan berbangsa dan bernegara, ribut.
ini mazhab apa lagi, ini pemikiran apa lagi, ini aliran apa lagi, ada Islam moderat, Islam kok dimoderatkan begitu. Nah, kalau kita mengkaji lebih dalam, ada sumber atau ada dasarnya dalam Quran bahwa sejak dulu ketika Al-Quran turun, Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu ingin menjadikan umat Islam umat yang wasaton, umat yang moderat. Jadi bukan mengada-ngada, saudara. Nah, kata beragama itu memiliki makna sikap seseorang atau entitas tertentu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, moderasi beragama itu dimaknai sebagai adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan. Jadi begini, kita sebagai umat manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keyakinan dan kesadaran ketuhanan, dari keyakinan dan kesadaran ketuhanan itu kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam konteks kita umat Islam, kita meyakini akan keberadaan Allah, kita juga mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Nah, dalam menjalankan keberagamaan kita dituntut untuk selain memahami, juga mengamalkan apa yang kita yakini dalam agama kita dengan baik dan benar, dengan cara adil dan berimbang, dalam melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kita dalam beragama. Begitu. Kalau kita lihat ajaran agama Islam, ini Islam tentang Islam, itu kan banyak sekali itu. Begitu. Kita ambil contoh saja masalah sholat. Sholat ini menjadi salah satu hal penting dalam ajaran agama Islam yang memiliki arti penting. Kita tahu misalkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa awaluma yuhasabu, jadi pertama kali hal yang dihisab besok pada hari kiamat itu sholat. Ketika sholatnya bagus, maka semua ajaran atau semua amal dianggap bagus. Sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka semua amal perbuatan dianggap buruk. Bayangkan, menjadi kata kunci. Nah, dalam hal ini, kita sebagai umat beragama Islam meyakini keberadaan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan berupa sholat. Kita dalam mengamalkan ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Sholat ini prakteknya ada banyak sekali. Maksudnya begini, pemahaman tentang ajaran sholat, teknik atau praktik melakukannya dalam hal ini fikih sholat itu kan variasi. Contoh misalkan, cara bertakbir itu saja sudah beraneka ragam. Ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, dan seterusnya. Kemudian setelah takbir, memposisikan tangan di pusar, ada yang di dada, ya kan? Ada yang begini, ada yang di kanan, dan seterusnya. Nah, ini sudah berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama, meyakini kebenaran Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan Allah dalam hal ini, ya kita harus memandang, menyikapi perbedaan itu dengan adil dan berimbang, begitu. Ya, baik, paham ya sampai di sini terkait contohnya. Baik saudara, ini istilah lain dari moderasi beragama. Prinsipnya bahwa moderasi beragama menjadi umat yang moderat itu menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu kira-kira ya. Sehingga tidak bisa kita menolak sikap moderat kok. Sudah menjadi, kalau firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 143 sudah menjadi kehendak Tuhan sejak awal. Itu kira-kira yang bisa kita pahami ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana dari definisi tadi, secara kebahasaan, definisi secara umum, istilah lain dalam Quran, ini memberikan pemahaman kepada kita. Moderasi beragama dapat disebut dengan sikap pertengahan.
Pertengahan berarti tidak berat sebelah, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Sikap pertengahan ini dalam rangka menghindari ekstremitas. Ekstremitas itu gerakan ekstrim yang bahaya. Dan atau liberalitas, bebas, adil dan proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama bagi pemeluk-pemeluknya. Kata kunci yang bisa kita ambil dari pemahaman moderasi beragama itu satu, sikap pertengahan, menghindari ekstremitas dan atau liberalitas. Maka tadi subtema yang kita bahas nanti ada positioning di antara dua ideologi. Sikap pertengahan, menghindari ekstremitas dan liberalitas. Lalu bagaimana kemudian ketika moderasi beragama digunakan sebagai cara pandang dan sikap? Tadi kan definisi besarnya, pemahamannya. Lalu moderasi beragama ketika dimaknai sebagai cara pandang bagi kita sebagai umat beragama, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, bagaimana? Nah, cara moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang atau sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara apa? Mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan negara. Ketika cara pandang kita atau cara moderasi beragama digunakan sebagai cara pandang, jadi sebagai umat yang beragama hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, berusaha mengejawantahkan itu apa ya? Mewujudkan, mempraktekkan, memvisualisasikan, ya membuktikan gitu. Membuktikan lah ya, mempraktekkan esensi ajaran agama, meyakini bahwa mempraktekkan nilai penting dalam ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan. Jadi begini loh, kita mempraktekkan seluruh ajaran agama yang kita yakini, yang kita lakukan ini dipraktekkan, bahwa orientasi dari seluruh ajaran agama yang kita yakini dan kita praktekkan itu untuk melindungi martabat kemanusiaan. Jadi tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang merendahkan martabat kemanusiaan. Maka dari itu tidak boleh kemudian kita merendahkan martabat kemanusiaan, karena ajaran agama itu esensinya mengangkat atau melindungi martabat kemanusiaan. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan kemanusiaan. Maka begini, ada satu ungkapan yang Pak Ali selalu ingat, apa yang disampaikan oleh Gus Dur yang sering menjadi kata-kata perdamaian begitu ya. Kalau kamu tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati orang lain karena perbedaan agama, atau karena agamamu berbeda dengan dia, sukumu berbeda dengan dia, bangsamu berbeda dengan dia, hormatilah, sayangilah mereka, karena mereka sama-sama manusia. Itu makna luasnya ya, tapi kata-kata kurang lebih begini. Kalau tidak bisa menghargai karena perbedaan agama, ya minimal sama-sama manusia. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama yang kita anut ini menjunjung martabat kemanusiaan. Selain itu, esensi dari ajaran agama yang harus kita ejawantahkan ketika moderasi beragama menjadi cara pandang adalah membangun kemaslahatan, berlandaskan prinsip adil, berimbang. Kalau kita menjalankan ajaran agama, apapun itu bentuknya, kita harus mengingat maslahat kemanusiaan, maslahat ammah,
itu jauh lebih didahulukan. Kemaslahatan secara umum itu jauh dikedepankan. Jadi misalkan begini, mohon maaf ini, beberapa waktu yang lalu ada rame viral di sosial media, ada orang sholat di tengah jalan, di tengah lalu lintas yang padat itu ada orang sholat. Dalam hal ini, sikap seperti ini tidak masuk kategori moderasi wasatiyah. Kenapa? Dia, mungkin dia benar dalam perspektif dia menjalankan sholat, tetapi praktek dalam mengamalkan ajaran agama dia berupa sholat itu justru mengganggu kemaslahatan. Lawang sholat kok di tengah jalan, di tengah lalu lintas yang sangat padat. Itu kan berbahaya. Justru dia membahayakan diri sendiri, mengorbankan kemaslahatan umum. Nah, ini tidak tepat. Sikap seperti ini bukan sikap moderat, bukan sikap wasatiyah. Begitu ya kira-kira ya. Jadi mengamalkan ajaran agama itu baik dan harus sebagai orang beriman, tetapi ketika dalam mengejawantahkan itu harus ingat prinsipnya membangun kemaslahatan. Yang berikutnya, mengejawantahkan esensi ajaran agama, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Ketika moderasi beragama sebagai cara pandang, saudara, maka ejawantahan dalam kehidupan kita adalah mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemimpin kita itu menjadi hal yang harus kita ikuti. Karena itu menjadi kesepakatan bernegara. Tidak benar lagi misalkan begini. Ada sekelompok orang yang menolak presiden. Misalkan. Ada sebagian orang yang menolak aturan hukum yang ada di negara kita. Sekelompok orang itu menganggap bahwa hukum yang tidak ditetapkan berdasarkan hukum Tuhan maka kafir dan seterusnya begitu ya, yang sering digelorakan. Nah, ketika kita merujuk pada prinsip ini, cara pandang sikap moderat, itu tidak benar. Kenapa? Berarti kita menolak, kita melawan konstitusi. Nah, kalau cara pandang kita menggunakan cara pandang moderasi beragama yang benar, kita taat konstitusi negara, kita taati aturan yang lahir dari negara kita taati. Menjadi konsensus atau kesepakatan nggak boleh kita tolak, begitu ya. Maka nggak boleh semena-mena, nggak boleh seenaknya sendiri begitu. Kadang saya heran teman-teman, ada orang-orang yang menolak NKRI, tetapi dia hidup, makan, bahkan buang air di bumi pertiwi. Itu kan aneh. Jadi definisi secara kebahasaan sudah, sumber hukum, sumber dari Quran sudah, pemahaman moderasi beragama sudah, bagaimana kemudian moderasi beragama digunakan sebagai cara pandang sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada berikutnya. Ini sebagai gambaran. Ini nanti kita berbicara urgensi. Kenapa sih Pak moderasi beragama itu kok penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Saudara bisa lihat ilustrasi gambar yang Pak Ali sampaikan itu. Pertama, bahwa jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 273,87 juta jiwa. Ini sensus pada 3 tahun yang lalu ya, 31 Desember 2021. Dari 273,87 jiwa itu, Indonesia negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa di tanah air dan memiliki lebih dari 652 bahasa daerah yang berbeda. Bayangkan, sekian ratus puluh juta jiwa, ada 300 kelompok etnik, 1.000 lebih suku, 600 lebih bahasa daerah.
kita berhadapan di tengah, kita berada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Nah, kalau kita memaksakan kehendak kita, cara pandang kita dalam mengamalkan aktivitas keberagamaan, ya repot. Maka sikap moderat menjadi penting. Dari 200 tadi, dari 238,9 juta jiwa atau 86% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sebanyak 20,45 juta, 7,47% beragama Kristen. 8,43 juta jiwa atau 3,808 Katolik, 4,67 juta atau 1,71% Hindu, dan ada juga 2,03 juta jiwa atau 0,74 jiwa di tanah beragama Buddha. Ada Konghucu 0,03%, ada 0,5% penganut kepercayaan aliran. Sedangkan dari jumlah penduduk tadi 50,5% laki-laki dan 49,5% adalah perempuan. Jadi begini, ada beraneka suku dalam negara kita. Ada aneka ragam bahasa, budaya, etnik yang ada dalam negara kita. Jadi dalam posisi kemajemukan ini, saudara, moderasi beragama itu menjadi penting. Ini kondisi real masyarakat kita. Jadi kita itu tidak sendiri. Anda sebagai suku Jawa tidak boleh kemudian merasa bahwa saya ini suku Jawa, begitu juga Sunda, begitu juga Madura, dan seterusnya, tidak bisa. Ya, karena kita ada berada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Nah, baik, dari fakta yang ada di negara kita ini menjadi catatan penting bahwa sejauh mana kemudian moderasi beragama itu menjadi penting. Pertama, salah satu esensi dari kehadiran agama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Pertama, bahwa dari fakta yang ada, dari persoalan tentang esensi kehadiran agama, maka moderasi beragama penting untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Karena tadi tidak mengedepankan personal individual, tidak mengedepankan kelompok suku etnis dan budaya, tapi nilai kemanusiaan menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Nah, gitu ya. Yang kedua, dari fakta yang ada bahwa ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Nah, seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Nah, urgensi moderasi beragama di antara fakta yang kedua tadi. Peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Artinya, menjaga sikap moderat dari tafsir agama. Ya. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Ya tadi, maka di awal pembukaan atau bahkan di kemarin ketika Pak Ali menyampaikan di orientasi perkuliahan itu, Pak Ali sampaikan bahwa moderasi beragama itu menjadi penting dalam
merawat keindonesiaan, kebinekaan, dan bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, saudara, berikutnya prinsip dari moderasi beragama. Apa yang menjadi prinsip moderasi beragama, hal yang harus ada begitu ketika kita berbicara tentang moderasi beragama? Yang pertama, adil. Adil ini dimaknai sebagai harus melihat secara adil dua kutub yang ada, dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Dalam praktik keberagamaan, kita memahami teks harus sesuai dengan konteks. Memahami konteks harus sesuai dengan teks. Jadi, dalam menafsirkan ajaran agama, dalam melaksanakan ajaran agama, kita tidak bisa selalu atau terlalu mengedepankan doktrin agama tanpa melihat konteks yang ada. Misalkan Al-Quran turun itu ada sababun nuzulnya. Sababun nuzul itu bisa berlaku pada saat itu atau bisa sampai sekarang gitu. Artinya begini, ayat atau doktrin agama muncul itu ada latar belakangnya. Maka harus kita pahami kedua-duanya, tidak bisa kita mengedepankan doktrin agama saja tanpa memperhatikan sebab munculnya doktrin agama itu. Begitu ya. Misalkan begini, ada ayat perang. Perang itu ditujukan kepada siapa waktu dalam Quran? Apakah kata-kata perang itu masih berlaku sampai sekarang? Dan seterusnya. Makna jihad misalkan yang lebih penting, yang biasa didoktrinkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme. Jihad itu dimaknai apa? Apakah konteks jihad pada zaman dulu sama dengan sekarang? Apakah makna maksud jihad dalam doktrin agama Quran dalam hal itu bisa dimaknai letterlek sebagaimana sekarang atau dikontekstualisasikan? Yang kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat, tetapi seimbang di sini cara pandang, sikap, dan komitmen selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, tidak berpihak pada individualitas, pada ideologi tertentu, pada kelompok tertentu. Seimbang, adil dan seimbang itu menjadi dua hal yang penting yang gak bisa dipisahkan. Oke, yang berikutnya tadi kan prinsip 2 ya, adil dan seimbang. Positioning moderasi beragama di antara ideologi radikalisme dan liberalisme. Jadi di awal tadi Pak Ali sampaikan radikalisme dan liberalisme itu menjadi ancaman terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara, terhadap keutuhan dan kemajemukan, keindonesiaan dan kebinekaan. Oleh karena itu, sejauh mana posisi penting dari moderasi beragama itu? Yang pertama, penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Yang kedua, Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Begini, sedikit Pak Ali mengulang, radikalisme itu adalah ideologi yang mengancam eksistensi kebinekaan atau keindonesiaan. Begitu juga liberalisme. Kalau liberalisme dan radikalisme ini tidak di counter dengan moderasi beragama,
maka akan bertolak belakang dengan fakta yang ada di negara kita bahwa kita ini masyarakat majemuk, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, aneka ragam budaya dan bahasa. Kalau ini dibiarkan, tidak di-counter dengan sikap tengah, sikap adil, berimbang, moderat dalam bahasa kita yang awal tadi, ya akan menjadi runtuh kesatuan persatuan, kebinekaan keindonesiaan akan runtuh. Fakta yang kedua, negara kita itu bukan negara Islam, ya, tetapi negara yang agamis. Contoh begini, dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya doktrin agama. Bisa dirasakan setiap aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari nilai agama, ya kan? Ya ada. Coba bayangkan begini lah. Kita umat Islam, ya. Umat lain saya kira mungkin punya kebiasaan sendiri. Kita itu dari mau tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak lepas dari yang namanya nilai agama, berdoa, ya kan? Berdoa bangun tidur, berdoa mau masuk kamar mandi, berdoa mau makan, berdoa mau dan seterusnya. Belum lagi dalam tradisi kita, nilai agama sejak manusia lahir sampai manusia mati itu tidak lepas dari agama. Lahir, sebelum lahir malah diselamati 7 bulan 4 bulan. Lahir ada akikah, kemudian khitan, menikah, pindah rumah, bangun rumah, meninggal, dan seterusnya. Nah ini bukti bahwa gak lepas dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, aktualisasi atau pengejauhan nilai agama ini perlu dijaga. Gitu ya. Ini posisi moderasi beragama di antara ideologi yang mengancam kebinekaan, yaitu ekstremisme dan liberalisme dan radikalisme. Yang ketiga, pendekatan moderasi beragama merupakan pilihan alternatif yang tepat dalam mencegah perkembangan radikalisme dan fundamentalisme. Maksudnya adalah menekankan pada pemahaman keagamaan yang diekspresikan oleh masing-masing pemeluknya. Yang keempat, agama dan paham keagamaan perlu dipahami secara berbeda dan proporsional. Nah, agama dan paham keagamaan itu berbeda. Pak Ali memberikan contoh bahwa agama itu doktrin penting, sakral dalam keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu, Islam dan agama yang lain. Tapi paham keagamaan itu berbeda. Yang tadi Pak Ali contohkan begini loh. Doktrin agama tentang apa? Syukur lah, tentang syukur. Contoh ini Pak Ali, ini contoh yang mungkin bisa membantu ya. Ajaran agama berupa syukur itu ajaran agama. Ada nasnya dalam Quran. Tetapi bagaimana setiap individu memahami ajaran syukur ini kemudian mempraktekkan dalam keberagamaan dia berbeda-beda. Begitu. Maka ada orang yang mengekspresikan syukur atas limpahan nikmat Allah selama sekian tahun, selama 1 tahun di buminya, di tempatnya, sehingga ekspresi syukurnya itu dengan acara, mohon maaf ini, sedekah bumi misalkan. Ada pawai sedekah bumi. Kemudian ekspresi syukur para nelayan yang selama 1 tahun sudah diberkahi oleh Tuhan, ekspresi syukurnya dengan sedekah laut misalkan. Jadi didudukkan dan dipahami secara proporsional antara mana ajaran agama, mana praktik keberagamaan, mana agama dan mana paham keagamaan. Loh, ini kalau tidak dijaga dengan sikap moderat, ya akan repot. Mengatakan bahwa praktek keberagamanmu itu enggak ada dalilnya dalam Quran,
Padahal esensi dari praktek keagamaan yang diyakini itu adalah memaknai, mengejawantahkan ajaran agama berupa syukur dan lain-lain. Saya kira banyak sekali ya. Baik, nah aspek-aspek moderasi beragama ini ada banyak ya. Yang pertama dalam akidah, dalam ibadah, dalam budi pekerti, dalam pembentukan syariat. Nah, ini saya ambil dari salah satunya dari bukunya Pak Kuras ini. Dalam akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Selain mengajak beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Akidah kita mengajarkan ini tentang moderasi beragama dalam akidah. Meyakini tidak hanya hal yang gaib, yang tidak nampak, tapi juga yang rasional. Yang gaib itu seperti apa? Gaib bukan berarti nggak ada ya, tapi nggak nampak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada surga dan neraka. Kan begitu. Dan juga hal yang rasional. Apa misalkan? Ya rasional, orang kalau mau berzakat misalkan akan bersih hartanya. Orang kalau mau bersedekah akan kemudian dan lain-lain. Intinya bahwa mengajak manusia untuk membuktikan ajaran rasional. Yang kedua, dalam ibadah Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Salat 5 kali, selebihnya mempersilahkan manusia untuk berkarya, bekerja. Nah, ini ibadah. Salat wajib, tapi jangan kemudian meninggalkan hal yang menjaga kehidupan. Wa bataghi fi ma ataqallahu al-akhirah la tansana syubaka min dunya. Perintah Allah kita diperintahkan berlomba-lomba untuk menggapai kehidupan akhirat, tapi jangan lupa tentang kehidupan di dunia. Ini moderat dalam ibadah. Moderat dalam perangi budi pekerti, dalam bidang akhlak. Islam mengakui memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh dalam diri manusia. Kemudian dalam budi pekerti ini kita dengan unsur jasad didorong untuk menikmati kesenangan, keindahan, sementara unsur ruh mendorong untuk menggapai petunjuk langit. Jadi unsur dimensi dalam diri manusia ini ada ruh dan jasad. Jasad untuk menikmati kehidupan yang nampak oleh di bumi, ruh itu untuk menggapai petunjuk langit. Artinya apa? Ada keseimbangan antara unsur jasadi dan unsur rohani. Ini dalam aspek penting. Yang ketiga, yang keempat, moderat dalam tasyri'. Dalam bidang manhaj berarti menggunakan Al-Quran dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syariat. Jadi kalau berbicara sumber hukum, itu yang utamakan Quran dan Sunnah begitu ya. Nah, dalam menggunakan keduanya itu menggunakan nas Quran dan nas hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syariat. Maka itu syari. Jadi ada 4 aspek. Moderat dalam akidah, ibadah, kemudian budi pekerti, dan pembentukan syariat. Oke, ini yang terakhir tentang praktek baik moderasi beragama. Apa yang dapat kita pahami, kita ambil dari pemahaman moderasi beragama ini kemudian kita wujudkan dalam perilaku dan sikap. Yang pertama, penguatan sikap, cara pandang, dan praktik beragama dalam tataran individu, keluarga, berbangsa, dan bernegara. Jadi, sikap tadi apa? Cara pandang. Mengejawantahkan nilai esensi ajaran agama, bahwa agama itu untuk kemaslahatan, agama itu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, taat, bernegara. Jadi ini dikuatkan. Ketika Anda sebagai individu maupun hidup dalam keluarga, berbangsa dan bernegara, itu menjadi titik tekan penting tadi ya. Cara pandang tadi. Yang kedua, penguatan harmonisasi kehidupan beragama. Tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang mengajarkan pemeluknya untuk berbuat zalim.
Yang ada adalah sikap menghargai, sikap saling menghormati di antara satu pemeluk agama dengan pemeluk lain. Itu perlu dijaga. Apalagi Islam. Ingat, Islam itu yang digabar oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya membawa rahmat bagi manusia, tapi lil alamin, seluruh alam raya, ya termasuk bukan makhluk selain manusia juga gitu. Itu harus kita pahami. Maka kalau kita mau berbelas kasih kepada siapapun, maka Allah akan mengasihi kita. Ini irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat kasih sayang kepada seluruh yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, perintah untuk saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Yang ketiga, penguatan relasi agama dan budaya. Kita harus paham bahwa Indonesia itu, tidak hanya terdiri dari satu budaya, tapi beraneka ragam budaya. Sehingga masyarakat dalam mempraktekkan agamanya tidak lepas dari praktek kebudayaan yang dia yakini. Yang tadi Pak Ali mencontohkan tentang sedekah bumi tadi. Jadi ada relasi kuat antara agama dan budaya. Ada relasi kuat antara agama dan tradisi yang dimiliki oleh setiap kelompok atau setiap masyarakat atau bahkan setiap individu. Nah, itu dikuatkan relasinya. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama. Nah, itu penting. Orang beragama itu butuh sarana dan prasarana penunjang. Maka bagaimana kehidupan kita beragama, moderasi beragama menjadi baik, ya meningkatkan kualitas layanan kehidupan beragama di negeri kita. Dan saya kira pemerintah kita sudah banyak memberikan contoh lewat Kementerian Agama, banyak sekali memberikan contoh terkait penguatan ini. Tinggal kita sebagai warga negara mengikuti, menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang, menjaga kehidupan, harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik saudara, jadi saya kira itu yang menjadi diskusi kita sebagai pengantar. Selanjutnya nanti video ini nanti tolong dipahami, dicatat poin-poin penting. Nah, besok minggu depan sudah mulai presentasi. Selain itu nanti Pak Ali akan mengecek review hasil menonton short movie dan materi. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.